semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sapa lagi. Shalom. Horas. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama. Dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yeremia, pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Yeremia pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kita membacanya secara responsorial. Saya membacakan ayat yang pertama dan saudara-saudari yang terkasih ayat yang kedua sampai nanti ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, Iman yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur mengumpulkan Yeremia dan memasukkan dia di tempat bernyanyi yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan membuat namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab ini firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat orang menjadi gentaran bagi sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan berhati oleh berkat susunya di depan orang sendiri, dan seluruh Yehuda akan diserahkan dalam tangan Raja Babel, yang akan mengambil mereka ke dalam pembuangan Babel dan memukul mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang pembendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjara, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan dilakukan ketawa, membawa aku sampai ke Babel, dan akan mati di sana, dan akan dikubur di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang berada di engkau dalam berbuat dosa. Engkau telah memujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku bicara, terpaksa aku berdaya, terpaksa berseru, kerahian, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan bohong bagiku sepanjang. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang mendengarkan dari kami, biarlah kami yang merasa menghadap mereka, sebab padamu sekarang berdoa. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Biarlah kami berhati-hati ketika ibu mereka
mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, saudara-saudari yang terkasih, begitu panjang ya ayat firman Tuhan. Satu pasal keseluruhan kitab Yeremia, pasalnya yang ke-20. Nah, yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita yaitu integritas seorang hamba Tuhan. Integritas seorang hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai integritas secara umum adalah suatu mutu, sifat yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawahan dan kejujuran. Salah satu contoh yang kita lihat di kampus kita ini, berani menyatakan kebenaran. Contohnya, ketika Bapak Ibu dosen kita memberikan tugas kepada kita, tentu ketika seorang teman kita ingin melihat atau mencontek hasil usaha kita, tentu kita mengatakan tidak boleh. Ya, bahkan juga kami sempat tingkat kami menandatangan sebuah surat yang dimana ketika mengerjakan tugas itu tidak boleh dilihat oleh temannya atau tidak boleh diberikan kepada temannya, akan diberikan sanksi. Nah, begitu juga ketika kita teman-teman yang sudah pernah melakukan pelayanan, tentu ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, tentu kita sebagai hamba Tuhan, kita memiliki hak untuk menegur, ya, baik itu juga pemimpin gereja maupun jemaat umat Tuhan yang kita layani. Tentu hal itu tidak terlepas dari namanya penolakan, permusuhan, bahkan tidak ada satu orang pun yang ingin berteman atau berkawan dengan kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran, tentu dia memiliki rasa sakit hati, ya, menolak. Sehingga apa katanya? Siapa kamu? Gitu kan, menegur saya. Siapa lo? Gitu ya, bahasa gaulnya. Nah, hal yang demikian juga dialami oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Nabi yang pada masa itu adalah nabi bangsa Israel dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Dalam panggilannya, ia akan melayangkan atau akan memberitakan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka untuk masa depan mereka, dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun ia juga membawa sebuah pesan harapan di masa depan. Nabi Yeremia juga berulang kali memberitakan tuduhan terhadap para pemimpin Israel, para imam, raja-raja, nabi-nabi lainnya. Semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan perjanjian yang memiliki akibat yang strategis, ketidakadilan sosial, dan merajalela. Hal itulah yang dilakukan Nabi Yeremia dalam bagian ini. Sebagai hamba Tuhan, ia menyatakan kutuk kepada seorang pemimpin di bait suci, yaitu Imam Pasyur, yang telah bernubuat palsu.
Untuk itu, ada dua poin penting yang dapat kita renungkan bersama. Poin yang pertama, hal-hal yang dialami Nabi Yeremia. Hal-hal yang dialami Nabi Yeremia dapat kita lihat pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Pada bagian sebelumnya, kitab Yeremia pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-15, Yeremia telah menyampaikan bahwasanya Allah akan mendatangkan ke atas kota ini, di mana umat Tuhan, yaitu bangsa Israel tinggal, dan ke atas segala kota sekitarnya, seluruh malapetaka yang telah Allah katakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengar perkataan-perkataan Allah. Malapetaka adalah hukuman yang dijatuhkan Allah kepada umatnya, raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, karena mereka telah meninggalkan Allah dan menyembah Allah atau ilah lain dan membakar korban kepada Allah yang tidak mereka kenal, mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal, membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Semuanya itu mereka lakukan di bait suci Allah, di mana Allah hadir, di mana Allah memberkati umatnya. Tentu suatu tindakan yang tidak pernah Allah perintahkan atau katakan dan tidak pernah timbul dalam hati Allah. Akan tetapi perbuatan itu juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin imam, dilakukan umat Tuhan di bait suci. Itulah mengapa Allah mengatakan bahwa mereka adalah umat yang berkeras kepala, tegar tengkuk, berontak, melawan, dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan Allah yang disampaikan kepada mereka. Untuk itu, Allah mengutus nabinya Yeremia untuk bernubuat, menyatakan kutuk kepada Pasyur bin Immer. Pasyur adalah imam yang pada waktu itu menjabat di rumah Tuhan. Dapat kita lihat pada ayatnya yang pertama. Imam Pasyur memiliki tugas untuk menentukan kelakuan baik buruk setiap orang di bait suci, serta menghukum orang-orang yang mengganggu kesejahteraan di bait suci. Namun, sebagai imam, Pasyur menjadi ilustrasi. Namun, sebagai pemimpin di bait suci, Imam Pasyur membiarkan umat Tuhan menyembah Baal, dan bahkan di ayat 6b dia bernubuat palsu. Kutuk kepada Imam Pasyur bukan ditunjukkan secara personal, tetapi Imam Pasyur menjadi ilustrasi, gambaran pemimpin masa itu yang melawan Tuhan. Mendengar perkataan itu, Imam Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasukkan Nabi Yeremia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tindakan Imam Pasyur terhadap Nabi Yeremia mengantarkan Nabi Yeremia ke dalam rangkaian penderitaan jasmani yang telah menantinya. Kata memasukkan dalam bagian ini adalah kata yang berbentuk kata kerja, yaitu menggelintir atau alat pelintir yang menjepit korban sehingga menimbulkan rasa sakit yang semakin tak tertahankan, sehingga jelas bahwa orang yang dihukum menimbulkan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Tentu dia menderita kesakitan dan hatinya pun direndahkan. Tubuhnya dipaksa ke dalam posisi yang sangat sempit dan tidak normal. Untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Yeremia juga mengalami penderitaan yang demikian dan hatinya direndahkan. Hal itu dilakukan Imam Pasyur
mencoba memaksa Nabi Yeremia untuk berdiam. Akan tetapi kita lihat pada ayatnya yang ketiga, tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Kita melihat ketika Imam Pasyur keesok harinya mengeluarkan Nabi Yeremia dari pasungan, dengan berani, dengan tegas, Nabi Yeremia berkata kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Kata kegentaran dalam bagian ini, kegentaran dari segala jurusan, Magor Misabib, Pasyur sendiri akan menjadi gambaran terhina dari kejatuhan Yerusalem yang telah dinubuatkan Nabi Yeremia. Kegentaran itu juga tidak lain daripada keadilan bagi orang-orang yang mencoba mematahkan semangat Nabi Yeremia dan menunjukkan keberanian yang demikian menantang Tuhan yang tidak terlihat. Mereka akan Allah serahkan ke dalam tangan Raja Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Harta benda, segala hasil jeripaya mereka, segala barang perbendaharaan Yehuda akan Allah serahkan ke dalam tangan musuhnya, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Hal inilah juga yang menunjukkan bahwa umat Tuhan Yehuda adalah orang-orang kaya yang memiliki harta benda, tetapi semuanya itu akan diserahkan ke tangan musuh mereka. Di ayat yang ke-6 kembali kita melihat Tuhan telah menubuatkan atas Pasyur bahwa dia dan semua orang yang diam di rumahnya akan diangkut tertawan ke Babel. Pasyur tidak akan mati sebelum kejahatan itu datang, tetapi akan mati sebagai seorang tawanan. Setelah sampai di Babel, Pasyur akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Sebab Pasyur sendiri dan semua sahabatnya telah bernubuat palsu. Pasyur telah bernubuat palsu terhadap semua rakyat. Ia berkata bahwa keadaan mereka akan tentram. Namun, nubuat itu bertentangan dengan nubuat yang disampaikan dengan Nabi Yeremia. Nubuat yang diberitakan Nabi Yeremia, yaitu membangunkan orang yang telah hidup dalam dosa-dosa mereka. Nabi Yeremia tetap berpegang teguh dengan apa yang telah ia katakan terhadap Yehuda dan Yerusalem. Dan poin yang kedua yaitu pergumulan Nabi Yeremia. Pergumulan Nabi Yeremia dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Setelah Nabi Yeremia menyatakan kutuk atas Pasyur, dalam bagian ini Nabi Yeremia telah menyampaikan keluh kesahnya akibat tekanan atas jabatannya sebagai nabi. Pertama-tama, Nabi Yeremia meragukan panggilannya dan juga menuduh Tuhan karena dia menyesatkannya dan memaksakan Nabi Yeremia bernubuat. Seperti Nabi Yeremia, mungkin ada juga beberapa di antara kita yang meragukan akan panggilan kita saat ini. Menyesal sebagai hamba Tuhan, menyesal sebagai pelayan Tuhan. Ada kalanya kita juga berkata, kenapa saya harus dididik di Trinity? Ya. Kenapa saya harus belajar Yunani? Ya. Mengapa saya harus belajar bahasa Ibrani? Sulit, ya, tentu sulit. Ya. Udah berapa kali dihafal, tapi kenapa tidak masuk-masuk dalam pikiran saya, gitu ya? Itulah pergumulan. Ya, mungkin ya yang kita rasakan bersama. Bahkan salah satunya yaitu pergumulan kita mengenai ayat hafalan. Ya. Sulit sekali Tuhan, aku menghafal ayat firman-Mu gitu. Tetapi ya, apa boleh buat? Itu sudah menjadi harga mati ya. Bisa ditawar lagi di kampus kita ini ya. Ya kan? Nah,
Dan kita juga berkata, kenapa ya saya tidak menjadi ya seperti saya kan? Kenapa saya tidak menjadi artis gitu ya? Iya, dan lain juga saya berkata gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang mengatakan, ya mengapa saya tidak menjadi seorang bisnismen atau gitu seperti itu kan? Atau pengusaha yang sukses gitu ya. Ya ada kalanya kita mengatakan seperti itu. Tuhan, berat sekali ya ketika aku dibimbing di kampus Trinity menjadi hambamu, pelayanmu. Banyak tekanan, ya tentu ya. Setiap kita juga mengalami tekanan. Tapi kembali Tuhan memberikan pertolongan, penghiburan kepada kita. Memang tidak mudah atau tidak gampang menjadi seorang hamba Tuhan seperti Nabi Yeremia. Dia juga mendapat olok-olokan dan kekerasan yang terlalu berat untuk dia terima. Sebab firman Tuhan yang dia sampaikan menjadi celah dan cemooh, ejekan. Sehingga dia tidak sanggup menahannya lagi. Itulah yang kita lihat di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Oleh sebab itu, apakah Nabi Yeremia harus menghentikan tugasnya sebagai nabi? Tentu tidak. Nabi Yeremia tidak dapat melupakan Tuhan atau melawan kehendaknya dan firman yang disampaikan Tuhan kepadanya yang harus dia ucapkan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Nabi Yeremia memiliki kegelisahan hatinya seperti api yang menyala-nyala untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kembali kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Apakah kita juga pernah ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, ada suatu kegelisahan dalam hati kita, tetapi tidak sanggup kita menyampaikannya seperti yang dikatakan Nabi Yeremia, seperti api yang menyala-nyala, ya, api yang berkobar-kobar. Tentu kita harus menyampaikan, berani menyampaikan firman Tuhan, sekalipun itu sukar, tidak mudah untuk dilakukan. Di ayat yang ke-10, Nabi Yeremia berpikir lagi tentang penganiayaan yang harus dia hadapi. Banyak orang akan mengolok-oloknya, dan semua sahabatnya, sahabat karibnya pun mengamati kalau dia tersandung jatuh. Mereka berharap bahwa orang-orang akan memujuk Nabi Yeremia, yaitu memaksanya menghentikan tugas penubuat, dan dengan demikian meniadakan daripadanya kuasa firman dan pembalasan dendam. Apakah Nabi Yeremia tidak mempunyai daya untuk melawan tantangan-tantangan demikian? Tentu tidak. Di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang yang mengejar Nabi Yeremia tidak akan menang, tetapi mereka akan dinodai untuk selama-lamanya dan tidak terlupakan. Itulah yang kita lihat pada ayatnya ke-11b. Pengalaman pahit yang dialami oleh Nabi Yeremia, mengetahui bahwa Tuhan menguji orang benar, tetapi dia juga hakim yang adil yang melihat batin dan hati. Nabi Yeremia meminta supaya dia melihat pembalasan Tuhan atas orang-orang yang mengejar dia, sehingga masa kebimbangannya berakhir dan dia akan menerima keputusan yang adil dalam perkara yang diserahkan Tuhan kepadanya. Sehingga dapat kita lihat pada ayat yang ke-13, Nabi Yeremia sudah menang dalam perjuangannya dan beranjak dari keraguan melalui iman kepada pujian terhadap Tuhan. Nabi Yeremia sendiri merupakan contoh tentang seorang miskin yang nyawanya telah dilepaskan dari tangan orang-orang yang berbuat jahat terhadap dirinya. Akan
tetapi dalam pasal ini, ketika Nabi Yeremia menaikkan pujiannya kepada Allah atas setiap pertolongan Allah, kembali kita melihat pada ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18, di mana dalam bagian ini Nabi Yeremia mengatakan bahwasanya terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari-hari ketika ibuku melahirkan aku. Ini adalah pengakuan Nabi Yeremia dengan kata-kata bernada marah dan pahit, menunjukkan keluh kesah Nabi Yeremia yang mengutuki kelahirannya. Ketika dia mengutuki, yaitu Nabi Yeremia mengutuki hari kelahirannya, menunjukkan betapa beratnya penolakan dan permusuhan yang diterima dan tidak mungkin ditanggung dengan kekuatannya sendiri. Nabi Yeremia juga mengutuki pesuruh yang membawa berita itu kepada ayahnya. Kesukaran yang dialami Nabi Yeremia sangat dalam, sehingga dia menginginkan bahwa kandungan ibunya juga merupakan kuburan bagi dirinya. Nabi Yeremia banyak mengalami penderitaan karena dia melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi Tuhan menyertai dia, dan pada masa depan kebenaran atau nubuat-nubuat yang disampaikan akan menjadi nyata. Namun apa yang menjadi kesimpulan firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Hidup sebagai atau hidup seorang hamba Tuhan tidak selamanya baik, ya, enak. Akan tetapi banyak pergumulan, kesulitan demi kesulitan, penderitaan yang dialami. Sekalipun seluruh dunia menolak kita, baik itu orang-orang terdekat kita, keluarga, bapak, ibu, kakak, abang, yang mungkin ingin mencoba kita, menghalangi kita sebagai untuk menjadi seorang hamba Tuhan, gitu. Bahkan teman kita sendiri pun, kita harus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan, apa firman Tuhan pada saat ini? Yaitu Injil, kabar keselamatan kepada orang lain. Di luar sana banyak orang yang masih tersesat, yang tidak mengerti apa itu keselamatan, Injil keselamatan. Akan tetapi kita harus memberitakan Injil itu, kabar sukacita, kabar keselamatan, sekalipun itu berat untuk kita lakukan, sekalipun nantinya kita akan mengalami penolakan, cercaan atau ejekannya. Sama mulai itu Injil itu, ya, saya pernah mengalami hal yang demikian, ya. Untuk mulai itu Injil itu kayak gitu, udah opung-opung, dalam hati, aduh kasihan sekali gitu ya. Iya, orang di luar sana butuh Injil, mereka butuh diselamatkan, mereka butuh kasih Allah, Juru Selamat Yesus sebagai penebus mereka. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan, itu sudah merupakan tanggung jawab bagi diri kita sendiri, terlebih tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memanggil kita sebagai hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dan penolakan dalam menyampaikan kebenaran firman-Nya, penting sekali untuk kita ketahui, sebagai hamba Tuhan, kita memiliki kekuatan dan kemenangan dalam Yesus. Dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30, Kristus menjanjikan penyertaan dan kekuatannya bagi kita, karena Dia terlebih dahulu memikul penderitaan salibnya. Kristus sebagai Juru Selamat mengajak kita untuk datang kepadanya sebagai tempat perteduhan kita dan beristirahat di dalamnya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu,
Tuhan Yesus mengundang semua kita, kita semua yang ada di tempat ini untuk datang kepada Yesus. Tuhan Yesus juga berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus Kristus datang untuk membebaskan umatnya dari tanggung jawab yang menjadi beban, penderitaan yang dialami hambanya dan juga umat yang percaya kepadanya. Kristus Yesus memberi kelegaan kepada mereka yang datang kepadanya. Kita harus datang kepada Yesus Kristus sebagai guru dan harus mempersiapkan diri kita untuk belajar daripadanya. Dikatakan bahwa Yesus adalah lemah lembut dan mempunyai belas kasihan kepada orang yang datang kepadanya. Banyak guru yang mempunyai kemampuan, namun mempunyai sifat pemarah dan terburu-buru. Dan guru-guru seperti ini akan mudah mematahkan semangat orang yang lamban dalam berpikir. Tetapi kita memandang kepada Yesus sebagai guru kita. Dia tahu bagaimana bersabar menghadapi orang-orang seperti kita dan bagaimana membuka pengertian kita. Kemudian Yesus mengatakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan jiwa adalah ketenangan yang paling diinginkan. Kita ingin jiwa kita diam dengan tenang. Untuk mendapatkan ketenangan bagi jiwa kita adalah dengan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, di ayat yang ke-30 dikatakan, Yesus mengatakan bahwa yang kupasang itu enak dan bebannya pun penuh anugerah. Ini manis dan menyenangkan, tidak akan menyakiti kita, malah sebaliknya menyegarkan kita. Pertolongan Yesus yang penuh kuasa, dorongannya yang menguatkan, dan penghiburannya yang kuat akan kita dapatkan dan kita alami ketika kita tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ketika firman-Mu telah kami dengar di hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menunjukkan seorang nabi kepada kami yang dapat kami belajar, yaitu Nabi Yeremia, di mana dalam jabatannya sebagai nabi, Tuhan mengizinkan Nabi Yeremia mengalami penderitaan ketika dia menyampaikan firman Tuhan, kebenaran yang daripada Tuhan, tapi dia harus menerima penolakan dan penderitaan. Demikian juga kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-Mu dibina, dididik di tempat ini. Ada kalanya suatu saat nanti Tuhan izinkan kami untuk mengalami penderitaan ketika kami dapat melayani Tuhan di ladang pelayanan yang telah Tuhan siapkan kepada kami. Mungkin ya Tuhan, kami akan mengalami penderitaan, olok-olokan, ejekan, dan berbagai masalah yang akan diperhadapkan kepada kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kami tetap setia dan taat dan tetap terus maju untuk memberitakan firman-Mu, kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga ya Bapa, sebagai anak-anak Tuhan yang dibentuk dan dipersiapkan di tempat ini, di kampus Elite Trinity, kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami. Tuhan berikan kami pengharapan, penghiburan ketika kami juga mengalami setiap kesulitan, baik dalam belajar, studi kami di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memberikan kepada kami kelegaan, belas kasihan, supaya kami juga datang kepada Engkau ya Yesus. Biarlah Allah senantiasa juga menolong kami di tempat ini, supaya kami tetap setia, dibentuk dan diproses menjadi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah hidup kami sepenuhnya hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memimpin kami dan menyertai kami apapun yang akan kami hadapi hari-hari ke depannya, waktu-waktu ke depannya. Tapi biarlah kami tetap berjalan dalam bimbingan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin.